Ada titik ketika kepemimpinan tidak lagi diukur dari seberapa besar seorang pemimpin berdiri di depan, tetapi dari apa yang tetap hidup ketika ia tidak lagi menjadi pusat. Itulah pesan besar bagian kelima dari buku saya ini. Kepemimpinan mencapai kematangannya ketika menghasilkan ekosistem yang terus hidup. Jadi dari bab ke-18 ini akan membawa kita kepada koneksi dan juga kolaborasi. Tidak ada pemimpin yang dipanggil untuk memikul semuanya sendirian. Pengaruh yang sehat ini belajar membuka meja, mendengar, dan juga membangun kepercayaan. Dan ini juga menata peran dan melayani tujuan yang lebih besar daripada nama pribadi. Karena pengaruh itu bertumbuh ketika kepercayaan menghubungkan orang-orang. Dan di bab ke-19 ini membawa kita kepada budaya yang memperlengkapi. Saudara, nilai yang hanya diucapkan belum menjadi warisan. Nilai itu harus masuk ke ritme, yaitu kebijakan, evaluasi, akuntabilitas, dan kebiasaan bersama. Saudara, pemimpin boleh memulai perubahan, tetapi budaya yang sehatlah yang membuat perubahan itu bertahan. Karena warisan bukan dibangun oleh satu pemimpin, tetapi oleh budaya yang ia bentuk. Jadi dalam bab yang ke-20, saudara, ini akan membawa kita semua, saudara, bahwasanya ini menceritakan tentang mentoring dan regenerasi. Saudara, Paulus dia tidak berhenti pada Timotius, di mana Timotius tidak boleh berhenti pada dirinya juga. Iman, karakter, dan panggilan ini harus dipercayakan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Pemimpin yang matang, dia tidak menjadikan orang lain bergantung kepadanya. Dia melihat, dia melatih, dia juga mempercayakan, dia mengoreksi, dan melepas. Karena pemimpin terbaik tidak menciptakan pengikut, dia mempersiapkan penerus. Dan di bab ke-21 akan membawa kita kepada warisan seorang pemimpin. Warisan ini bukan nama yang disebut, bukan foto yang dipajang, bukan jabatan yang pernah dipegang. Warisan adalah nilai yang tetap hidup. Orang yang lebih diperlengkapi ini melahirkan budaya yang lebih sehat. Warisan juga bicara tentang keputusan yang lebih adil dan juga kesetiaan yang diteruskan. Karena warisan ketika nilai terus itu adalah ketika nilai-nilai terus hidup bahkan setelah nama kita sebagai pemimpin mulai dilupakan. Saudara, akhirnya dalam bab ke-22 ini akan mengintegrasikan seluruh perjalanan buku ini. Kepemimpinan transformasional dari panggilan menjadi pengaruh. Dari panggilan menjadi pengaruh, dari pengaruh menuju budaya, dari budaya menuju warisan. Dan dari warisan, disinilah kita kembali kepada Kristus. Disinilah model panggilan mencapai bentuk utuhnya. Panggilan diuji, arah dimurnikan, nilai dijaga, gambar Allah dihormati. Gerak dilakukan, integritas dipertahankan, layanan diperluas, akuntabilitas dibangun. Dan narasi warisan ditulis bukan untuk membesarkan manusia, no. Tetapi untuk memuliakan Kristus. Karena panggilan menjadi pengaruh, pengaruh membentuk budaya, budaya melahirkan warisan, warisan sejati selalu mengarahkan kembali kepada Kristus. Pada akhirnya, buku ini bukan hanya mengajar seseorang menjadi pemimpin,
Buku ini mengundang setiap kita menjadi bagian dari karya Allah yang lebih panjang dari hidupnya sendiri. Sebab pemimpin sejati dia tidak hanya bertanya apa yang dapat saya capai, bukan. Dia bertanya siapa yang akan lebih setia kepada Kristus karena saya pernah memimpin. Dan ketika pertanyaan itu menjadi pusat, saudara, kepemimpinan tidak berhenti sebagai keberhasilan pribadi. Dia berubah menjadi warisan kerajaan Allah. Tuhan memberkati.